Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya di Ganesha Only. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi LKM yang ke-8 yaitu Awatara dan Orang Suci Agama Hindu. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Ganesha Rangaditya dengan NIM 2517051235 dari kelas 2K Prodi S1 Akuntansi. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu Awatara. Kita perlu membedah apa sih sebenarnya esensi dari Awatara itu sendiri. Secara etimologi, Awatara berasal dari kata Sanskerta Awatara yang berarti turun. Dalam teologi Hindu, ini merujuk pada konsep Tuhan yang membatasi dirinya dalam wujud fisik untuk berinteraksi dengan dunia material. Mengapa Tuhan harus turun? Jawabannya ada dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 7 dan 8. Di sana disebutkan bahwa kehadiran Awatara bukan tanpa alasan. Ada 3 misi utama, yaitu melindungi orang-orang yang berbudi luhur atau sadu. Yang kedua, memusnahkan pelaku kejahatan atau adharma. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah menegakkan kembali tiang-tiang dharma atau kebenaran. Selanjutnya ada dasa Awatara. Yang pertama adalah Matsya atau sang ikan. Dewa Wisnu turun dalam wujud ikan raksasa untuk menyelamatkan manusia pertama, Manu, serta mengamankan kitab suci Weda dari ancaman banjir bandang yang melanda dunia. Selanjutnya yang kedua adalah Kurma atau sang kura-kura. Kurma ini muncul dalam wujud kura-kura raksasa untuk menjadi landasan bagi Gunung Mandara saat proses pengadukan samudera atau Amrta Mantana guna mendapatkan tirta Amrta atau air keabadian. Yang ketiga adalah Waraha atau sang babi hutan. Dalam wujud babi hutan, Dewa Wisnu menyelamatkan bumi yang tenggelam di dasar samudera kosmis oleh ular raksasa Hiranyaksa, lalu mengangkatnya kembali ke permukaan. Yang keempat ada Narasimha atau manusia berwajah singa. Inkarnasi ini bertujuan membasmi Raja Iblis Hiranyakasipu yang memiliki anugerah sakti sehingga tidak bisa dibunuh oleh manusia, binatang, maupun senjata biasa pada waktu siang ataupun malam. Selanjutnya ada Wamana atau sang Brahmana kecil. Wujud ini turun untuk menguji kerendahan hati Raja Bali. Dengan 3 langkah kaki yang meluas secara kosmis, Wamana menguasai bumi, langit, dan menempatkan langkah terakhir di atas kepala sang raja. Yang keenam adalah Parasurama atau Rama dengan kapak. Dia muncul untuk memulihkan keadilan sosial dengan cara membasmi golongan ksatria yang tiran dan semena-mena terhadap kaum Brahmana serta rakyat kecil. Yang ketujuh ada Rama atau sang Raja Ayodhya. Beliau merupakan tokoh sentral dalam epos Ramayana yang menjadi simbol ketaatan mutlak terhadap Dharma, kesetiaan dalam keluarga, serta tanggung jawab ideal sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya ada Krishna atau sang Guru Agung. Inkarnasi yang paling populer, ia menjadi penasihat Pandawa dalam Perang Bharatayuddha dan mengajarkan filsafat hidup mendalam melalui Bhagavad Gita tentang jalan bakti dan kebijaksanaan. Selanjutnya adalah Buddha atau sang pencerah. Beliau mengajarkan jalan kasih sayang, kedamaian batin, dan pengendalian diri sebagai upaya untuk menghentikan penderitaan duniawi tanpa melalui kekerasan. Dan yang ke-10 adalah Kalki atau Satria berkuda putih. Ini adalah inkarnasi masa depan yang diprediksi akan muncul di akhir zaman, kegelapan atau Kali Yuga, untuk memurnikan dunia dari segala kejahatan dan memulai siklus zaman keemasan yang baru. Selanjutnya kita akan bahas materi tentang orang suci. Jika Awatara adalah Tuhan yang turun menemui manusia, maka orang suci adalah kebalikannya. Manusia yang berupaya naik menuju Tuhan. Mereka adalah representasi nyata bahwa ajaran Dharma itu bisa diimplementasikan secara sempurna oleh manusia biasa. Seseorang tidak menjadi orang suci hanya karena gelar formal.
Gelar seperti resi, sulinggi, atau suami adalah hasil dari pencapaian spiritual melalui disiplin yang sangat ketat atau sadhana. Orang suci harus memiliki sifat satwika, yaitu pribadi yang tenang, suci pikirannya, dan bijaksana dalam tindakannya. Mereka adalah sosok yang sudah berhasil melampaui keterikatan duniawi. Ada 3 peran utama yang mereka jalankan di masyarakat. Yang pertama adalah mantra drasta. Mereka adalah penyambung lidah ilahi. Seperti Saptarsi yang menerima Wahyu Weda melalui pendengaran spiritual atau sruti. Yang kedua adalah Dharma Pracaraka. Mereka berperan sebagai guru bangsa yang menerjemahkan bahasa langit yang sulit menjadi tuntunan praktis yang bisa kita jalankan sehari-hari. Yang ketiga adalah Yajmana. Mereka adalah pemimpin ritual yang memastikan setiap persembahan kita memiliki vibrasi kesucian yang sampai kepadanya. Jadi, perbedaan mendasarnya itu adalah Awatara memberikan kita perlindungan, sedangkan orang suci memberikan kita tuntunan. Keduanya bekerja secara sinergis sebagai mercusuar bagi kita untuk mengarungi samudera kehidupan atau samsara. Baik teman-teman semua, setelah kita memahami teori dasar Awatara dan orang suci, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu implementasi nyata. Terdapat 10 studi kasus yang akan kita bahas, mari kita pecahkan satu persatu. Pada studi kasus pertama, di era modern banyak ketidakadilan sosial terjadi. Pertanyaannya, bagaimana konsep Awatara dapat dipahami dalam konteks ini? Menurut pandangan saya, kasus pertama menyoroti realitas pahit di era modern, ketidakadilan sosial. Secara mendalam, kita harus melihat Awatara bukan hanya sebagai sosok fisik yang turun dari langit, melainkan sebagai energi restorasi Dharma. Korupsi dan kesenjangan ekonomi adalah bentuk nyata dari adharma modern yang merusak keseimbangan dunia. Awatara di zaman sekarang termanifestasi melalui gerakan moral atau individu-individu yang berani melawan arus ketidakadilan. Jadi, setiap kali kita bertindak jujur atau memperjuangkan hak orang lain, kita sedang mempraktikkan spirit Awatara untuk menjaga harmoni di lingkungan kita sendiri. Kesimpulannya, Awatara itu inspirasi moral yang abadi bagi siapa aja yang ingin menegakkan keadilan. Selanjutnya pada studi kasus kedua, seorang siswa mengidolakan tokoh publik yang terkenal, tetapi kurang berperilaku baik. Pertanyaannya adalah, bandingkan dengan konsep keteladanan Awatara. Seringkali kita melihat banyak orang yang mengidolakan tokoh publik yang terkenal, tapi perilakunya kurang baik gitu ya. Di sini terjadi pergeseran nilai di masyarakat, di mana popularitas sering dianggap lebih tinggi daripada integritas. Namun, jika kita melihat figur seperti Sri Rama atau Krishna, standar seorang panutan bukan terletak pada seberapa dikenalnya dia, melainkan pada kualitas dharmanya. Awatara mengajarkan bahwa kekuatan tanpa moralitas adalah kehancuran. Sebagai generasi muda, kita harus mampu memfilter idola kita. Jangan hanya melihat siapa yang paling viral, tapi siapa yang memiliki nilai moral tertinggi. Karakter yang kuat hanya bisa dibentuk jika kita membeli panutan yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan. Lanjut ke studi kasus ketiga. Kisah Rama mengajarkan tentang dharma dan kesetiaan. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana nilai tersebut relevan dalam kehidupan saat ini? Kesetiaan Rama itu bukan hanya tentang hubungan asmara, tapi tentang komitmen terhadap tugas atau dharma. Rama tetap setia menjalankan kewajibannya sebagai anak, suami, dan pemimpin meskipun situasinya sangat sulit. Dalam konteks modern, nilai ini sangat vital dalam dunia profesional dan sosial. Misalnya dalam dunia kerja, kesetiaan berarti kejujuran dan tanggung jawab penuh dalam profesi. Bahwa kesuksesan jangka panjang di era modern tidak dibangun di atas kecerdasan semata, melainkan di atas fondasi kepercayaan atau trust.
Tanpa kejujuran dan komitmen yang diajarkan Rama, hubungan sosial maupun profesional pasti akan runtuh. Kita masuk ke studi kasus keempat. Seorang individu ingin menjadi panutan di lingkungannya. Pertanyaannya, nilai apa dari orang suci yang harus diterapkan? Menjadi panutan bukan soal seberapa tinggi jabatan kita, melainkan soal kualitas karakter. Para orang suci Hindu memberikan cetak biru melalui nilai satya atau kebenaran dan tapa atau pengendalian diri. Kepemimpinan sejati lahir dari konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Jika seseorang ingin dihormati, dia harus mulai dengan mengendalikan emosinya dan berbuat baik tanpa pamrih atau bakti. Di era yang sangat kompetitif ini, orang yang memiliki integritas dan kesucian hati atau saucha justru akan lebih menonjol dan dipercaya oleh masyarakat dibandingkan mereka yang hanya mengejar status formal. Pada studi kasus kelima ini, banyak orang menganggap kisah Awatara hanya mitos. Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan makna filosofis Awatara? Ini sebenarnya sudah kita jelaskan pada awal materi ya. Pada awal kita pembukaan materi, tapi kita akan tetap menjelaskannya. Seringkali kita terjebak pada aspek visual atau cerita superficial saja, sehingga esensinya terabaikan. Secara filosofis, Awatara adalah representasi dari kehadiran Tuhan yang bersifat imanen. Artinya, Tuhan selalu ada dan siap menjaga keseimbangan alam semesta. Awatara bukan sekedar peristiwa historis, melainkan sebuah simbol harapan. Kisah-kisah ini mengajarkan bahwa kejahatan atau adharma mungkin bisa menang sesaat, tapi kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalan untuk kembali tegak. Memahami Awatara berarti memahami hukum alam bahwa harmoni harus terus diperjuangkan oleh setiap individu di setiap zaman. Selanjutnya kita akan bahas studi kasus ke-6. Seorang pemimpin bertindak tidak adil terhadap rakyatnya. Pertanyaannya, analisis dengan perspektif ajaran Awatara Krishna. Oke, dalam Awatara Krishna, dalam ajaran Krishna, seorang pemimpin memikul tanggung jawab dharma yang sangat-sangat berat. Pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang mementingkan dirinya sendiri. Ketidakadilan merupakan bibit adharma yang paling cepat merusak tatanan sosial. Krishna mengajarkan konsep niskama karma, yaitu bertindak demi kewajiban tanpa terikat pada kepentingan pribadi. Pemimpin yang ideal harus memiliki kebijaksanaan untuk melihat kepentingan umum di atas segalanya. Jika seseorang pemimpin gagal berbuat adil, dia sebenarnya telah kehilangan kualifikasinya sebagai pemimpin menurut standar spiritual Hindu. Next, studi kasus ke-7. Orang suci sering hidup sederhana dan menjauhi duniawi. Pertanyaannya, apakah nilai ini masih relevan di zaman modern? Seringkali ada salah kaprah ya bahwa ketersederhanaan berarti hidup miskin atau anti teknologi. Namun, berdasarkan analisis saya, itu menunjukkan bahwa kesederhanaan yang diajarkan orang suci adalah tentang kebebasan mental. Di era kontemporer, kita sering diperbudak oleh keinginan material yang tidak ada habisnya, yang justru memicu stres dan kecemasan. Nilai kesederhanaan orang suci membantu kita untuk menggunakan materi secara bijak tanpa membiarkannya mengendalikan kebahagiaan kita. Ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan kesehatan mental di tengah hiruk-pikuk modernitas. Pada studi kasus ke-8 ini, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sulit mengendalikan emosi. Pertanyaannya, bagaimana ajaran orang suci dapat membantu? Masalah emosi itu seringkali bersumber dari pikiran yang tidak terkelola dengan baik.
Para orang suci menawarkan alat berupa tapa atau pengendalian diri, meditasi, dan yoga. Praktik ini sebenarnya adalah bentuk latihan beban bagi mental kita. Dengan melatih kesadaran diri melalui ajaran mereka, kita belajar untuk menjeda reaksi kita terhadap situasi sulit. Alih-alih bertindak impulsif karena marah, kita belajar untuk merespons dengan kebijaksanaan. Ini sangat relevan untuk menjaga ketenangan batin dan menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan ini. Selanjutnya, studi kasus ke-9. Muncul konflik sosial akibat perbedaan kepentingan. Pertanyaannya, bagaimana nilai dari Awatara dapat menjadi solusi? Konflik sosial itu biasanya muncul ketika kepentingan pribadi atau golongan diletakkan di atas kebenaran kolektif. Dan disinilah nilai Awatara masuk sebagai pedoman utama. Awatara itu mengajarkan kita untuk kembali pada prinsip Dharma, yang berarti benar, adil, dan seimbang. Analisis saya menunjukkan bahwa solusi konflik bukan hanya soal kesepakatan di atas kertas saja, tapi soal pengendalian ego dan toleransi. Dengan menerapkan prinsip kepentingan bersama yang diajarkan setiap awatara, kita bisa mewujudkan harmoni sosial yang damai tanpa harus mengorbankan keadilan. Memasuki studi kasus yang terakhir, yaitu yang ke-10, seorang siswa ingin meneladani tokoh spiritual. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang bisa dilakukan? Well, meneladani tokoh spiritual bukan berarti kita harus pergi ke hutan untuk bertapa ya, melainkan membawa kualitas spiritual ke dalam keseharian kita di sekolah, kampus, ataupun masyarakat. Langkah konkret pertama dimulai dari disiplinkan diri dan kejujuran. Bagi kita sebagai mahasiswa itu, menerapkan Dharma berarti belajar dengan tekun, tidak menyontek, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan. Ini juga berlaku untuk siswa ya, bukan hanya mahasiswa saja. Selain itu, kita harus melatih kontrol diri dalam berpikir, berbicara, dan bertindak, yang dalam hidup disebut sebagai Trikaya Parisuddha. Dengan berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, kita secara bertahap membangun karakter yang lebih kuat dan bermoral tinggi. Persis seperti yang dicontohkan oleh para tokoh spiritual. Demikianlah materi LKM ke-8 yang saya paparkan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi.